Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Alda Safitri, student at University of Sultan Ageng Tirtayasa, majoring in Physics Education class of 2019. My student ID number is 228019029. I made this video to fulfill the assignment for School Physics 2 subject. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, boys and girls. How are you today? Are you ready to study now? Okay, great. Well, before we start our lesson today, it would be better if we pray together first. Pray begins. Finish. Okay, now let me check the attendance first. No one is missing, right? Okay, good. Thank you. Alright, today I will explain about physics materials. But before that, I have a video for you to watch first. Check this video. Okay, before we discuss our lesson, have you ever observed why the spring bed can return to its original shape after you sit down? Or why don't you feel big shaking when the work conditions are bad or uneven? Yes, that's right. This can happen because there is a spring that works on the system. Okay, how about the video? Do you already know what we learned? Yes, of course. Today we are going to learn about elasticity and Hooke's law, especially combination of springs. Okay, precisely we are going to learn about the series spring, the parallel springs, the mixed springs or combination series and parallel springs, and the last topic is the potential energy of spring. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pegas terlebih dahulu. Nah, pegas itu merupakan suatu objek yang berubah dimensi pertambahan panjangnya jika dia diberikan gaya. Nah, adapun rangkaian pegas sendiri ini bisa dirangkai secara seri, secara paralel, dan juga gabungan. Jadi bisa ada rangkaian seri dan paralel dalam suatu rangkaian pegas. Nah, contoh nyata dari pegas itu sendiri atau mungkin kegunaan pegas dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya ada di per yang ada di spring bed ataupun per yang ada di motor, ada di sepeda dan kendaraan lainnya. Kemudian juga ada di trampolin dan juga ada misalkan contoh ketapel itu merupakan salah satu benda yang menerapkan sistem pegas itu sendiri. Baiklah, setelah anak-anak mengetahui apa itu pegas, selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi dari pegas itu sendiri. Yang pertama, di sini ada spring in series atau pegas yang disusun secara seri. Kemudian ada springs in parallel atau pegas yang disusun secara paralel. Dan ada series and parallel combination atau kita sebut rangkaian campuran. Nah, pada rangkaian campurannya ini bisa dirangkai misalkan seperti pada gambar ini kan berarti paralel yang disusun secara seri. Jadi kayak ada dua pegas paralel dirangkai dengan pegas lainnya secara seri. Nah, selanjutnya kita masuk ke springs in series atau pegas yang disusun secara seri. Nah, gimana sih kita tahu bahwa pegas itu disusun secara seri? Nah, di sini ada keterangan-keterangan yang memberitahukan bahwa pegas ini tersusun secara seri. Misalkan, ciri-cirinya yaitu gaya 1 dan gaya 2 pada
pegas yang dirangkai secara seri itu nilainya akan sama. Jadi misalkan pada F1 ini, misalkan F1 pegas yang atas ya, F2 itu pada pegas yang bawah. Nah, gaya pada pegas 1 dan pada pegas 2 itu nilainya sama. Contoh, misalkan F1-nya 50, maka F2-nya pun 50 Newton. Nah, F totalnya itu adalah tetap 50 Newton, karena kan nanti ditarik oleh satu beban gitu ya. Kemudian, bagaimana sih pertambahan panjangnya pada rangkaian pegas seri? Nah, pada rangkaian pegas seri itu pertambahan panjangnya sama dengan X1 ditambah X2. Misalkan ini panjang pegas satunya tadinya misalkan 5 cm, terus menambah jadi 6 cm. Berarti kan X1-nya atau pertambahan delta X-nya itu adalah 1 cm. Nah, terus di pegas kedua itu sama misalkan 5 cm juga dan pertambahan panjangnya misalkan juga sama itu 1 cm. Berarti delta X totalnya dari rangkaian seri ini adalah misalkan 1 ditambah 1. Jadi totalnya adalah pertambahannya 2 cm seperti itu. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mencari konstanta dari pegas seri ini. Nah, untuk mencarinya yaitu rumusnya 1 per K seri itu sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Misalkan K1-nya di sini 10, misal 10 Newton per meter. Nah, terus yang K2-nya itu 20 Newton per meter. Nah, maka nanti dimasukkan nilai K1-nya. Misalkan tadi kan K1-nya 10, K2-nya 20. Nah, berarti dijumlahkan seperti operasi pecahan pada umumnya. Seperti itu. Nah, tadi kan kita tahu ya bahwa rumus dari eh, untuk mencari konstanta pengganti dalam pegas seri itu 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Tergantung banyaknya pegasnya. Nah, gimana sih dapat rumus itu? Nah, rumus itu kita jabarkan dari rumus Hooke itu sendiri. Dimana kan rumus hukum Hooke itu F sama dengan K dikali delta X. Delta X ini adalah pertambahan panjang dan K ini adalah konstanta pengganti pegas itu. Nah, kita ketahui nih tadi bahwa di pegas seri itu F1 sama dengan F2 sama dengan F. Jadi, F totalnya sama seperti F1 dan F2. Kemudian delta X-nya itu sama dengan X1 ditambah X2 atau delta X keseluruhannya itu sama dengan pertambahan panjang pada pegas 1 ditambah pertambahan panjang pada pegas kedua. Nah, kita tahu bahwa delta X sama dengan F per K dari hukum Hooke ini, maka kita bisa jabarkan F per K seri sama dengan F per K1 ditambah F per K2. Nah, karena F1-nya dan F2 itu kan nilainya F dan sama, maka kita bisa coret nih dari yang F di sisi kiri dan juga F yang di sisi kanan. Maka menghasilkan rumus konstanta pegas pengganti untuk rangkaian seri. Kemudian selanjutnya kita membahas kombinasi yang kedua, yaitu pegas yang dirangkai secara paralel. Nah, di sini terlihat perbedaan antara pegas seri dan paralel. Jika kita ketahui bahwa pegas seri itu, jika dia diberikan gaya, maka gaya penggantinya itu kan sama ya. Jadi F1 sama dengan F2 sama dengan F gitu. Sedangkan pada rangkaian paralel ini, F-nya atau F totalnya itu sama dengan F1 ditambah F2. Misalkan yang pegas sisi kiri ini kita ibaratkan pegas 1, yang sisi kanan adalah pegas kedua. Maka F1 misalkan kita samakan ya 50 Newton misalkan. F2-nya juga 50 Newton. Nah, berarti F totalnya adalah F1 ditambah F2. Jadi 50 ditambah 50. Maka bisa kita tahu nih bahwa F totalnya adalah 100 Newton, seperti itu. Kemudian selanjutnya pertambahan panjang. Nah,
Berbeda dengan pada pegas seri, kalau pegas rangkaian seri itu X totalnya atau pertambahan panjangnya itu sama dengan X1 ditambah X2. Sedangkan pada pegas paralel, X-nya atau X totalnya itu sama dengan X1 sama dengan X2. Jadi pertambahan panjangnya sama, misalkan pegas yang sebelah kiri atau pegas satu itu bertambahnya 1 cm, dan pegas kedua juga otomatis bertambah 1 cm, dan total pertambahan panjangnya adalah 1 cm, bukan 2 cm. Jadi harap diingat-ingat ya perbedaan antara pegas seri dan juga pegas paralel. Nah, karena perbedaan pada gaya dan pertahanan panjangnya mengakibatkan konstanta pegasnya pun, maksudnya konstanta pengganti pegasnya pun menghitungnya berbeda. Jika pada seri itu 1/K1 ditambah 1/K2 untuk mencari K totalnya, kalau misalkan pada paralel, itu mencari K paralelnya sama dengan K1 ditambah K2. Nah, selanjutnya kita akan menjabarkan tentang konstanta pengganti pada rangkaian paralel. Sama seperti pada rangkaian seri, bahwa kita menurunkan dari rumus hukum Hooke ya. Nah, pada paralel sendiri kita ketahui bahwa F sama dengan F1 ditambah F2 dan delta X-nya sama dengan X1 sama dengan X2. Nah, jadi kita bisa mencari konstantanya dengan rumus K paralel dikali delta X itu dari F-nya, F total sama dengan K1 kali X1 ditambah K2 dikali X2. Nah, ini kan nilai F1 ya, K1 X1. Nah, F2-nya itu nilainya KX X K2 X2. Nah, karena di sini kita ketahui bahwa delta X sama dengan X1 sama dengan X2, maka ruas kiri dan ruas kanan itu nanti bisa dicoret ya delta X-nya karena nilainya sama. Maka didapatlah konstanta pengganti pegas pada rangkaian paralel sama dengan K1 ditambah K2. Nah, di sini jumlahnya fleksibel ya. Jika pegasnya ada 3, berarti atau mungkin dirangkai secara paralelnya itu ada 3, berarti ada K1 ditambah K2 ditambah K3. Selanjutnya kita akan membahas tentang pegas yang dirangkai secara campuran, yaitu yang terdiri atas pegas yang dirangkai secara seri dan juga pegas yang dirangkai secara paralel. Nah, pada umumnya untuk mencari besar gaya penggantinya atau F-nya itu, kita bisa melihat dulu rangkaiannya dirangkai seperti apa gitu ya, tergantung kasusnya. Nah, jika di sini misalkan pada intinya untuk mencari F totalnya itu adalah F seri ditambah dengan F paralel. Sama seperti gaya penggantinya, untuk mencari konstanta pegas penggantinya, itu K total sama dengan K seri ditambah K paralel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal atau permasalahan yang pertama, di mana di pada PowerPoint sebelumnya atau penjelasan sebelumnya itu dijelaskan bahwa Doni mempunyai 2 buah pegas yang disusun secara paralel. Nah, konstanta dari masing-masing pegas tersebut adalah 150 Newton per meter. Nah, yang ditanya adalah berapa sih konstanta paralel tersebut gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa rumus K paralel itu sama dengan K1 ditambah K2. Nah, di sini kan kita sudah tahu ya bahwa K1 ada 150 dan K2 adalah 150. Maka bisa langsung masukkan saja 150 ditambah 150 ya di sini, dan hasilnya adalah 300 Newton per meter. Baiklah, ini adalah penjelasan untuk soal selanjutnya. Nah, pada penjelasan kedua yaitu kita mempunyai 2 spring with a spring konstanta K1 dan K2. Jadi punya
dua pegas yang dirangkai secara seri. Itu kasus kita yang pertama. Jadi ditanyakan berapa sih konstanta penggantinya gitu kan. Nah, kasus kita yang kedua pada soal kali ini yaitu dari kita kan punya pegas 1, punya pegas 2 ya di sini. Nah, pegas 1 ini kita bagi 2, lalu disusun secara paralel. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian dihubungkan secara seri dengan pegas yang kedua pada kasus sebelumnya. Nah, jadi di sini Ibu jelaskan bahwa ini adalah pegas 1, ini pegas 1, tapi yang sudah dibagi 2. Nah, dihubungkan secara seri, jadinya K2 ya. Sampai sini sudah paham? Oke, kita lanjut. Kita selesaikan satu persatu penyelesaiannya. Nah, yang pertama kan kita disuruh mencari berarti K seri ya. Pertanyaannya adalah K seri. Nah, rumus K seri itu adalah 1 per K seri sama dengan 1 per, karena di sini ada 2, kita bisa menuliskan K1 ditambah 1 per K2. Ingat kembali lagi bahwa penjumlahan ini tergantung banyaknya pegas. Kalau pegasnya ada 4, berarti ditambah lagi 1 per K3 ditambah 1 per K4. Karena pada kasus ini hanya 2, jadi kita hanya menyelesaikan dengan 2 konstanta. Nah, sebelumnya kita ibaratkan dulu ya, karena di soal tidak ada keterangan K1 dan K2-nya, kita bisa misalkan K1 sama dengan K2 sama dengan K, supaya mempermudah kalian untuk dalam perhitungannya. Nah, kemudian kita bisa masukkan di sini. Berarti nilai K1 adalah K, ditambah K2-nya juga adalah K. Nah, di sini bisa dioperasikan 1 per K seri sama dengan 1, maaf langsung 2 ya, 2 per K, karena ini penyebutnya udah sama ya, jadi tinggal kita jumlahkan atasnya. Berarti K seri adalah K per 2, seperti itu. Ini baru sampai K serinya aja ya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kasus yang kedua. Nah, di sini kan diketahui ya bahwa kasus ini adalah pegas campuran yang terdiri atas pegas paralel dan juga dirangkai kembali menjadi rangkaian seri. Nah, di sini kenapa ditulis K1 K1? Karena kita di sini adalah pembagian dari pegas yang pertama. Nah, perlu diingat bahwa jika misalkan ada suatu pegas, misalkan di sini pegasnya itu panjangnya 6 cm dan konstantanya misalkan 10 Newton per meter. Nah, jika dibagi 2, maka konstantanya itu tetap 10 Newton per meter ya, tidak menjadi dibagi 2 gitu. Nah, jadi ini perlu diingat, maka ini berpengaruh dengan perhitungan. Nah, kita masuk ke perhitungan, dimulai dari K paralel atau mencari konstanta paralel. Nah, karena konstantanya sama, kita bisa langsung masukkan saja sesuai keterangan ya. K1 itu K, jadi K ditambah K sama dengan 2K Newton per meter. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu adalah yang campurannya, dimana tadi kita udah punya ya K paralelnya itu 2K, nah ditambah K2-nya itu adalah K. Bisa dijumlahkan saja, 1 per 2K, jangan lupa penyebutnya ya disamakan terlebih dahulu, jadinya 3 per 2K. Nah, karena di sini masih 1 per K campuran, maka untuk mencari K campuran itu dibalik ya, berarti 2K per 3, atau nilainya 0,67K Newton per meter. Ini adalah satuannya ya, Newton per meter. Jadi yang perlu diingat adalah untuk mencari campuran, alangkah lebih baiknya dicari dari susunan yang paling pertama, gitu ya. Apakah dia di sini seri kah atau paralel kah gitu. Jadi biar lebih mempermudah, jadi harus dibagi-bagi. Misalkan mau paralel dulu baru diserikan gitu.
Kalau misalkan kasusnya seri-seri dulu terus diparalelkan gimana? Bisa nyari serinya dulu, seri 1 ditambah seri 2, nanti baru diparalelkan seperti itu. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu di sini dijelaskan bahwa in the spring experiments, the force atau gaya and the length of the spring are as follows. Jadi di sini ada percobaan menghasilkan gaya dan juga delta X. Nah, ini sebelumnya nilai konstantanya belum ada ya. Dan ini hasil dari yang sudah dihitung gitu. Nah, di sini ditanyakan bagaimana kesimpulan antara nilai konstanta pada eksperimen yang ada pada tabel ini gitu ya. Nah, di sini jawabannya adalah E. Kenapa E? Nah, kita lihat apa sih isi dari yang option E. Option E itu menyatakan the value of K depends on mass, gravity, and delta X. Nah, di sini kan jadi tuh kesimpulannya konstantanya itu bergantung dengan massa, gravitasi, dan juga delta X. Nah, kenapa yang lainnya salah? Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang di sini adalah fixed K value. Jadi, konstanta K-nya itu tetap. Sedangkan dalam eksperimen ini terlihat sekali bahwa terdapat perbedaan setiap konstantanya ya. Jadi, otomatis ini salah. Kemudian yang B, large K value when delta X small. Nah, di sini juga belum tentu benar ya. Kenapa? Karena juga dipengaruhi oleh gaya atau F di sini. Kemudian yang C itu great value for K when delta X large. Jadi K-nya itu besar ketika delta X-nya juga besar. Lagi-lagi ya yang B sama C ini sama hampir sama karena alasannya adalah ada F atau gaya yang mempengaruhi nilai konstanta ini gitu. Kemudian the value of K atau konstanta ini depends on mass and delta X. Nah, di sini sebenarnya udah hampir benar, massa dan delta X. Namun, karena pada gaya tidak hanya berbicara tentang massa, karena di sini ada gaya gravitasi yang bergerak. Jadi, jawaban yang lebih tepatnya adalah yang E. Selanjutnya, sedikit ada tambahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dari konstanta pegas. Yang pertama ada density atau rapat massa ataupun massa jenis. Nah, yang kedua ada temperature atau suhu. Kemudian ada diameter of spring atau diameter dari pegas itu sendiri. Kemudian ada the number of spring turns atau jumlah lilitan pegasnya. Kemudian yang terakhir itu ada the cross-sectional area of spring. Jadi luas penampang dari sebuah pegas. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang potensial energy of the spring atau energi potensial pada pegas. Nah, bagaimana sih energi potensial itu dapat terjadi? Nah, energi potensial itu dapat terjadi jika pegas itu diberikan gaya, baik itu gaya ditarik ataupun ditekan. Nah, dari gaya tersebut maka akan menghasilkan energi gitu. Nah, itulah yang disebut dengan energi potensial atau dapat dikatakan dengan energi karena adanya perubahan posisi. Nah, ada pula definisi lainnya yaitu energi potensial adalah usaha yang dilakukan oleh pegas atau oleh gaya F untuk menarik ataupun mendorong pegas sehingga bertambah panjangnya misalkan sebesar X. Nah, besarnya ini sama dengan perubahan energi potensial pegas seperti itu. Kemudian untuk mencari dari berapa sih nilai energi potensial pada sebuah pegas, kita bisa melihat dari luasan di bawah grafik hubungan antara gaya dan juga pertambahan panjang pada pegas. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa ada grafik F dengan delta X. Ini membentuk segitiga. Nah, luasan di bawah garis ini yang ini kan ada garis lurus ya ke atas. Nah, itu luasan di bawahnya kan membentuk segitiga. Maka untuk mencari EP itu jadi sama dengan luas segitiga gitu. Kita tahu bahwa luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya misalkan kita delta X. Nah, berarti tingginya adalah F. Berarti F itu sama dengan setengah kali delta X kali F. Nah, F-nya bisa kita jabarkan. F itu adalah K dikali delta X. Maka dapat dihasilkan W atau usaha sama dengan delta EP ditambah 1/2
dikali K dikali delta X kuadrat. Nah, delta X-nya dari ini ya, delta X yang di sini dikalikan delta X penjabaran di rumus F itu sendiri. Baiklah, pembahasan yang kita yang terakhir yaitu adalah benefits of spring in real life, atau manfaat dari pegas ini dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Nah, contoh pertamanya yaitu ialah pegas yang sering digunakan pada suspensi kendaraan, misalkan suspensi motor, mobil, dan lain sebagainya. Nah, di mana tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan kepada penggunanya, kepada pengguna motor, pengguna mobil, agar jika misalkan jalanannya tidak rata atau jalannya berlubang, penumpang tetap mendapatkan kenyamanan. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu adalah ayunan bayi. Nah, dengan adanya ayunan ini yang menggunakan pegas mempermudah. Jadi sekali saja ibu memberikan gaya, maka pegas itu akan naik turun sesuai dengan gaya yang diberikan tadi. Karena sesuai juga dengan tadi bagaimana besar konstanta pegasnya dan bagaimana gaya yang diberikan kepada ayunannya. Nah, contoh terakhir atau contoh ketiga yang akan saya bahas yaitu adalah tentang spring bed. Nah, ini juga sering digunakan juga lagi-lagi untuk kenyamanan penggunanya. Baiklah, di sini kita akan melakukan simulasi tentang rangkaian pegas. Yang pertama yaitu pada rangkaian pegas seri. Nah, di sini kita lihat ya, bahwa kita memberikan gaya pada pegas ini adalah 50 Newton. Maka, gaya pegas yang bekerja juga adalah 50 Newton yang arahnya berlawanan dengan gaya yang bekerja. Nah, di sini kita bisa membuktikan sifat-sifat sebelumnya bahwa pada setiap komponen itu nilai gayanya sama ya. Terlihat ya bahwa di sini gayanya 50 Newton dan juga 50 Newton. Nah, lain halnya dengan pegas yang dirangkai secara paralel. Nah, terlihat ya di sini kita sama-sama memberikan gaya 50 Newton dan konstantanya sama-sama 200 Newton seperti yang seri. Namun bedanya pada paralel itu ketika dikenai gaya 50 Newton, maka gaya pegas pada setiap komponennya itu berbeda atau istilahnya terbagi dua ya, karena di sini ada dua pegas. Jadi besar gaya yang bekerja pada pegas atas itu 25 dan juga pegas bawah 25. Nah, ini juga berbeda ya, pada pertambahan panjangnya lebih pendek dibandingkan yang seri tadi ya, bisa dilihat. Lanjut pada simulasi untuk membuktikan energi potensial ya. Di sini sudah disetting atau diatur bahwa ada konstanta pegas 200 Newton dengan pertambahannya 1 meter gitu. Nah, di sini bisa kita ubah-ubah perpindahan dan juga konstantanya, dan ini sangat mempengaruhi dari grafiknya. Jadi semakin besar konstantanya dan juga semakin besar perpindahannya itu akan menimbulkan energi potensial yang lebih besar. Untuk simulasi lebih lanjutnya, anak-anak semua bisa mengerjakan tugas observasi atau tugas pengamatan yang Ibu kirim di grup WhatsApp. Jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Alright, that's enough for today. If there is still something you want to ask, you can ask on our WhatsApp group. And don't forget to finish your homework and submit your homework in the next meeting. Well, before we end this lesson, let's pray together. Hope what we learned today can be useful. Pray begins. Finish. Okay, student, thank you very much for nice attention. See you in the next meeting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.